Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu pada mata kuliah perencanaan wilayah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A yang akan memaparkan hasil evaluasi 4 kami, yaitu terkait review dokumen Riparkap pada Kabupaten Kampar. Adapun anggota kelompok kami seperti berikut. Kemudian, adapun outline pembahasan pada bahasan kami, yaitu ada pendahuluan, gambaran umum persoalan pengembangan wilayah, persoalan dokumen, analisis persoalan, konsep penanganan, dan penutup. Untuk pendahuluan, di latar belakangnya, berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kota ataupun kabupaten mengarahkan pembangunan pariwisata di Indonesia didasarkan RIPAR-nya. Pada Kabupaten Kampar Provinsi Riau sendiri, pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan pedoman utama bagi perencanaan kepariwisataannya, yaitu pada Riparkap Kabupaten Kampar dibentuk sebagai pedoman kebijakan yang menjawab permasalahan kepariwisataan. Adapun dari dokumen tersebut perlu dikaji kembali dikarenakan untuk menjawab gambaran umum persoalan pengembangan pariwisata terhadap kesesuaiannya terhadap pedoman penyusunan dan mengetahui konsep pengembangan pariwisata pada Kabupaten Kampar. Adapun untuk tujuannya, yaitu mengetahui kondisi gambaran umum pada Kabupaten Kampar yang menjadi landasan pengembangan kawasan pariwisata, teridentifikasinya kesesuaian dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar terhadap pedomannya, dan yang terakhir mengkaji konsep pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Kampar. Adapun ruang lingkup wilayahnya, Kabupaten Kampar merupakan kabupaten di Provinsi Riau yang ibu kotanya terletak di kota Bangkinang. Cara batas administrasi sebelah utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sebelah selatan Kabupaten Kuantan Singingi, barat Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan timur Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Selanjutnya, terdapat peta administrasi Kabupaten Kampar sebagai berikut. Gambaran umum akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masuk ke gambaran umum, di mana identifikasi masalah dan gambaran umum permasalahan. Didapatkan 5 gambaran permasalahan terhadap Kabupaten Kampar. Yang pertama itu Kabupaten Kampar memiliki fasilitas kepariwisataan yang kurang, di mana didapatkan 63% yang tidak layak. Kemudian yang kedua, Kabupaten Kampar memiliki angka pengangguran yang tinggi dilihat dari tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 yaitu 8,07%. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Kampar aksesibilitas pariwisatanya masih kurang memadai. Kemudian yang keempat, Kabupaten Kampar memiliki daya saing objek wisata yang rendah, di mana dibuktikan dengan kelompok sadar wisata, pihak swasta maupun masyarakat yang dalam memajukan bisnis perusahaan ini masih sangat tergolong lemah. Kemudian yang kelima, Kabupaten Kampar memiliki kondisi jalan dan transportasi yang belum memadai, di mana jalan kerikil dan jalan tanah masih mendominasi pada Kabupaten Kampar. Next. Berikut adalah kesesuaian dokumen, review dokumen, dan konstelasi antar dokumen. Yang pertama ada muatan sesuai pedoman peraturan pariwisata Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk, yaitu di mana pada dokumen ini Riparprov dan Ripar Kabupaten Kota semua program kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan pariwisata daerah dilakukan pemerintah harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan. Yang kedua ada pedoman sesuai peraturan Kabupaten Kampar nomor 11 tahun 2019 tentang rencana tata ruang, di mana pada ayat 1 dikembangkan secara hierarki dalam bentuk pusat-pusat kegiatan sesuai kebijakan nasional dan provinsi. Yang ketiga ada keterkaitan dalam dokumen Riparda, yaitu bahwa upaya meningkatkan posisi dan kontribusi sektor pariwisata tersebut terus dilakukan oleh pemerintah.
Selanjutnya ada muatan dalam Triparda, yaitu pada pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis serta posisi penting sektor pariwisata Kabupaten Kampar. Adapun kesesuaiannya yaitu pada dokumen Kabupaten Kampar bahwa dalam sumber daya wisata tidak hanya mengandalkan kekuatan alam, namun juga mengandalkan dengan potensi sejarah dan kehidupan sosial budaya. Alasannya yaitu karena meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen perencana di kawasan konservasi dan Ribda dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya konstelasi antar dokumen. Untuk isu yang pertama yaitu Kabupaten Kampar memiliki fasilitas pendukung kepariwisataan yang kurang memadai. Untuk metode, data, dan analisis sudah terdapat dalam dokumen Triparda Kabupaten Kampar. Adapun rencananya yaitu pengembangan fasilitas pendukung wisata skala regional dan pengembangan fasilitas pendukung wisata skala terbatas. Lalu, isu yang kedua adalah Kabupaten Kampar memiliki angka pengangguran yang tinggi yang dilihat dari usia kerjanya. Untuk metode, data, dan analisis sudah terdapat dalam dokumen Triparda Kabupaten Kampar. Dan rencananya yaitu meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan kreatif di bidang pariwisata. Next. Untuk isu yang ketiga, yaitu Kabupaten Kampar memiliki aksesibilitas pariwisata yang masih kurang memadai di beberapa daya tarik wisata atau DTW. Adapun metode, data, dan analisis sudah terdapat dalam dokumen Triparda Kabupaten Kampar. Untuk rencananya, yaitu meningkatkan kualitas jalan dan moda transportasi pada koridor utama dan segmen jalur objek wisata. Kemudian mengembangkan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama, lalu meningkatkan dan mengembangkan rambu-rambu petunjuk arah ke masing-masing objek wisata, serta menata akses internet, area parkir, dan sistem sirkulasi pada masing-masing objek. Kemudian isu yang keempat yaitu Kabupaten Kampar memiliki daya saing objek wisata yang rendah, di mana untuk metode, data, dan analisis belum terdapat dalam dokumen Triparda Kabupaten Kampar. Namun sudah terdapat rencana yaitu pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW, pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata, serta pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata maupun DTW. Next. Adapun isu yang terakhir yaitu Kabupaten Kampar memiliki kondisi jalan dan transportasi yang belum memadai. Untuk metode, data, dan analisis sudah terdapat dalam dokumen Triparda Kabupaten Kampar. Dan rencananya yaitu menyediakan dan mengembangkan sarana transportasi, lalu menyediakan dan mengembangkan prasarana transportasi, yang ketiga menyediakan dan mengembangkan sistem transportasi, yang keempat meningkatkan ketersediaan moda transportasi darat, sungai sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi atau DTW dan pergerakan wisatawan di KPP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan aksesibilitas berupa peningkatan kualitas jalan pada koridor utama serta membangun jembatan. Next. Selanjutnya analisis persoalan, yang dimana dari hasil konstelasi dari hasil review dokumen terdapat identifikasi permasalahan yang belum memiliki strategi maupun analisisnya. Di sini kami menggunakan analisis SWOT untuk menentukan arah kebijakan. Untuk strategi SO-nya, yaitu pembangunan dan pengembangan wisata alam berbasis potensi bentang alam existing, kemudian menjalin bentuk kerjasama pengembangan pariwisata dalam hal investasi. Kemudian pada strategi weakness opportunity, meningkatkan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana pada daerah, kemudian mengembangkan potensi kepariwisataan dengan mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi. Kemudian pada strategi strength dan threat, yaitu penanggulangan titik rawan bencana. Yang kedua, menetapkan peraturan daerah yang terkait membahas kepastian hukum terkait kerjasama investor. Strategi weakness dan threat, pembuatan kebijakan oleh pemerintah terkait pengelolaan lingkungan. Kemudian dibuatnya peraturan terkait investasi, dibuatnya sistem peringatan dini terhadap bencana banjir dan tanah longsor pada perwisataan. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan konsep penulis dengan dokumen. Yang pertama yaitu menjalin bentuk kerjasama pengembangan pariwisata dalam hal investasi dari perusahaan swasta dan kerjasama dengan praktisi maupun akademisi guna memajukan perkembangan pariwisata pada Kabupaten Kampar. Yang kedua, menetapkan peraturan daerah yang membahas perihal
bentuk kepastian hukum untuk kerjasama investor dari sektor Kementerian Pariwisata maupun dari sektor perusahaan swasta. Yang ketiga, sistem peringatan dini terhadap bencana banjir dan longsor pada kawasan wisata alam yang ada pada Kabupaten Kampar. Yang keempat, peraturan terkait investasi perusahaan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pariwisata. Yang kelima, penanggulangan titik rawan bencana banjir dan tanah longsor khususnya pada pariwisata alam dengan pengendalian kegiatan di kawasan tersebut. Selanjutnya ada konsep penanganan terkait permasalahan pengembangan pariwisata, di mana di sini ada 4 strategi konsep pariwisata yang dapat diterapkan untuk menangani permasalahan pariwisata pada Kabupaten Kampar, yaitu yang pertama dapat menggunakan konsep dengan tema kultural tourism atau pariwisata budaya, di mana konsep ini merupakan jenis pariwisata yang disebabkan karena adanya daya tarik seni atau budaya pada suatu daerah, seperti peninggalan nenek moyang, benda-benda kuno, dan sebagainya. Dan pemilihan konsep ini sesuai dengan visi pariwisata Kabupaten Kampar, yakni terciptanya pariwisata Kampar yang berbudaya, berbasis kemitraan dan berkelanjutan menuju pariwisata kelas Asia. Selain itu, penerapan konsep ini dikarenakan terdapat banyak peninggalan sejarah seperti Candi Muara Takus dan ragam kuliner budaya yang menjadi salah satu peluang besar untuk pariwisataan Kabupaten Kampar. Lalu yang kedua ada konsep pariwisata Community Based Tourism atau CBT, di mana konsep ini merupakan pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat dan merupakan salah satu indikator pariwisata berkelanjutan, di mana pariwisata harus memiliki keterlibatan yang tinggi dari masyarakat lokalnya, dan dengan konsep ini diharapkan dapat menyerap tenaga masyarakat guna untuk mengurangi angka pengangguran pada Kabupaten Kampar. Lalu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang masih belum memadai, maka pemerintah dapat melakukan konsep kerjasama public-private partnership, di mana konsep ini merupakan pengaturan antara pemerintah dan entitas swasta untuk melakukan penyediaan layanan infrastruktur dan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan bagi investasi infrastruktur untuk kepariwisataan Kabupaten Kampar. Lalu yang terakhir ada pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Dan pemasaran ini dapat dilakukan dengan disertai membentuk pusat informasi yang dimana memuat semua lokasi wisata yang menarik sehingga wisatawan dapat memperoleh berbagai informasi mengenai DTW atau destinasi tujuan wisata pada pariwisata Kabupaten Kampar. Next. Lalu yang terakhir adalah penutup. Next. Terdapat kesimpulan setelah dilakukannya kajian pada rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut, di mana pada laporan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2018 sampai 2025 seluruhnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten kota, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kampar tahun 2019 sampai 2039. Kemudian, persoalan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kampar antara lain adalah kualitas fasilitas dan lingkungan existing pada lokasi destinasi wisata tidak dalam kondisi yang baik dan terdapat kurangnya kelengkapan fasilitas pendukung. Kemudian belum dilaksanakan pemberitaan atau media informasi terkait terdapatnya kawasan pariwisata maupun adanya event yang menyulitkan wisatawan untuk mencapai lokasi destinasi. Lalu terdapat beberapa titik rawan bencana banjir yang terjadi setiap tahun serta adanya beberapa titik rawan longsor pada beberapa kecamatan. Kemudian belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam mendapatkan bantuan dari lembaga atau kementerian sehingga belum dapat memaksimalkan kerjasama dengan praktisi, dan tidak adanya kepastian hukum dalam hal investasi dari perusahaan swasta asing sehingga mempengaruhi terhadap keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Next. Dan terakhir, dalam mengatasi persoalan pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Kampar, maka dirumuskan beberapa konsep penanganan berupa konsep kultural tourism atau pariwisata budaya, konsep pariwisata CBT, konsep kerjasama public-private partnership, dan
pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kemudian untuk listen note-nya, pengkajian dokumen perencanaan seperti rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten perlu dilakukan untuk mengetahui kesesuaian muatan pada dokumen dengan pedomannya. Selain itu, mengkaji dokumen yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya permasalahan pengembangan wilayah dan dampaknya bagi suatu wilayah, serta untuk mengetahui perkembangan permasalahan yang terdapat pada suatu wilayah, karena mungkin saja terdapat permasalahan kewilayahan baru seiring berjalannya waktu, yang tidak dapat pada saat penyusunan dokumen, sehingga isi dokumen perlu disesuaikan dengan kondisi yang relevan. Dengan kondisi permasalahan yang cenderung baru, maka diperlukan peninjauan konsep penanganan yang ada apakah masih relevan atau bahkan perlu konsep penanganan yang baru. Next. Sekian pemaparan yang dapat kami lakukan. Mohon maaf apabila kesalahan kata maupun dalam penyampaian. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.